الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berjumpa lagi dengan tim MKMP PAI Kota Semarang. Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum mulai pembelajaran, marilah anak-anakku semua kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar masih pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal bersama Bapak Ribut Margianto MPD, Guru PAI SMP Negeri 22 Semarang. Pada bab ini kita akan membahas tentang zakat mal. Kemarin kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sebelum ke sana, kita akan membahas tentang nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul, yaitu batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun, itu adalah haul. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mohon anak-anak nanti ini dihafalkan ya. Syarat muzaki orang yang berzakat, yang pertama dia harus beragama Islam. Yang kedua merdeka, tidak hamba sahaya. Ketiga, memiliki harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain. Keempat, harta mencapai 1 nisab. Yang kelima, sudah 1 tahun dimilikinya atau waktunya haul tadi. Jenis zakat, yang pertama zakat fitrah yang kemarin sudah kita bahas di bagian pertama. Kemudian emas perak, perdagangan, peternakan, pertanian, rikas atau harta terpendam. Kemudian yang ketujuh, zakat profesi. 1-6 ini merupakan zakat klasik yang sudah ada ketentuannya. Namun untuk profesi ini adalah fikih kontemporer nanti yang akan kita bahas terkait tentang zakat profesi yang masih banyak diperdebatkan di kalangan para ulama. Zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang yang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Dari segi syarat, nisab, waktu, dan zakatnya. Syarat yang pertama, emas dan perak ini telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab dari emas dan perak, kalau emas yaitu 93,6 gram emas, pendapat lain 85 gram.
Adapun perak yaitu 624 gram perak dari segi waktu sudah dimiliki selama 1 tahun. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5%. Itu adalah zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat perniagaan atau perdagangan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini diisyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Zakat perdagangan dihitung nisabnya, waktunya, dan kadar zakatnya. Zakat perdagangan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Kedua, dari segi nisab yaitu setara dengan emas, yaitu 93,6 gram emas, pendapat lain 85 gram. Waktunya yaitu tiap tahun Khomariyah. Zakatnya yaitu 2,5%. Zakat perdagangan seperti contohnya industri, perhotelan, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket, real estate, percetakan, jasa, dan lain sebagainya. Itu adalah zakat perdagangan. Yang ketiga yaitu zakat ternak. Binatang ternak piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, sapi atau kerbau, kemudian unta. Adapun nisab masing-masing dari tiap zakat ternak ini, nisab kambing atau domba ketika sudah mencapai nisab 40 ekor, maka zakatnya yaitu 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun, yaitu nisab dari 40 sampai 120. Besar zakatnya yaitu 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Jika lebih dari 121 sampai 200, maka besar zakatnya yaitu 2 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Apabila nisab dari kambing itu mencapai 201 ekor sampai 300 ekor, maka besar zakatnya yaitu 3 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor kambing, maka kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Itu adalah kelipatan dari 100 ekor. Adapun nisab sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor sapi dan kerbau, besar zakatnya yaitu 1 ekor sapi atau kerbau yang usianya 1 tahun. Namun apabila telah mencapai nisab 40 sampai 59 ekor sapi dan kerbau, maka zakatnya yaitu 1 ekor sapi atau kerbau yang usianya 2 tahun. Apabila mencapai nisab sampai 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya yaitu 2 ekor sapi atau kerbau yang usianya 1 tahun. Apabila nisabnya telah mencapai 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau yang usianya 2 tahun. Namun apabila nisab dari sapi dan kerbau itu mencapai 80 sampai 89, maka besar zakatnya yaitu 3 ekor sapi atau kerbau yang usianya 1 tahun. Demikian seterusnya, setiap bertambah 30 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor sapi atau kerbau. Namun bagaimana dengan unta?
karena unta itu tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Walaupun ada dalam pembelajaran kita, tidak ada zakat tentang unta. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian contohnya yaitu seperti buah anggur, kurma, kemudian gandum, beras, dan jagung. Itu merupakan zakat pertanian dari hasil pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian, nah dalam fikih klasik ini yaitu khusus memproduksi makanan pokok ya, seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun ketentuannya. Adapun kadar dari zakat tanaman ini dari segi jenis, nisab, dan waktunya, serta zakat yang harus dikeluarkan. Dari segi tanaman ya, dari jenis itu ada buah-buahan dan juga butir. Kalau buah-buahan itu ada anggur, kurma, kismis. Kemudian untuk butir ada gandum, kedelai, beras, jagung. Kadar zakatnya berapa? Yaitu 750 kg atau 5 wasak. Berapa waktunya? Yaitu tiap panen. Jadi setiap panen maka harus dizakati. Nisabnya yaitu 750 kg. Kadar zakatnya berapa? 5% itu untuk diairi atau irigasi, airnya itu beli. 10% untuk tidak menggunakan irigasi, hanya memanfaatkan air hujan dan lain sebagainya. Itu adalah kadar zakat tanaman. Yang kelima yaitu zakat rikas. Harta rikas yaitu harta terpendam yang ditemukan. Harta ini sudah tidak bertuan lagi. Kalau seorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya. Harta rikas selama ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Harta rikas dari definisi, nisab, dan waktunya, harta rikas yaitu harta penemuan, barang berharga, peninggalan orang masa lalu. Nisabnya berapa? Tidak ada nisabnya. Setiap menemukan barang maka ada kadar zakat yang harus dikeluarkan. Waktunya, waktu tidak ditentukan. Waktu itu ditentukan ketika mendapatkan barang itu. Zakatnya yaitu 20%. Itu adalah zakat dari rikas atau barang temuan, barang berharga peninggalan. Kemudian zakat profesi. Zakat profesi ini dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka ijtihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti ini seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain sebagainya dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu para ulama khalaf berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisab sama dengan emas. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Alasannya, kalau yang wajib, orang kaya itu wajib berzakat karena mereka memiliki pendapatan yang lebih dari seorang pedagang atau yang lainnya. Dari yang tidak wajib,
Karena apa? Tidak ada nas, tidak ada ketentuannya. Kalau yang wajib itu Yusuf Qaradawi, kemudian Wahab Zuhaili. Kalau Yusuf Qaradawi itu wajib. Melihat kenyataan yang hari ini, maka zakat profesi ini perlu diterapkan. Karena apa? Mereka yang berprofesi pendapatannya lebih, ya, pendapatannya lebih, apalagi seorang dokter, seorang guru yang berprofesi sebagai PNS ataupun seorang pejabat dan lain sebagainya, yang mungkin pendapatan mereka itu jauh lebih besar dibanding mereka yang pengusaha. Zakat profesi dilihat dari gaji, nisabnya, kemudian waktu, serta kadar zakatnya. Gaji itu ada kotor dan bersih, ya, bisa langsung dibayar, atau dari bersih yaitu sisa kebutuhan pokok. Nisabnya yaitu sama dengan zakat emas. Waktunya kapan? Bisa waktu menerima gaji atau sisa dari kebutuhan pokoknya. Nah, zakatnya berapa? Yaitu zakatnya 2,5%. Itu adalah zakat profesi. Beberapa nisab harta. Yang pertama yaitu jenis harta, nisab dan kadar zakatnya. Emas, kadar zakatnya yaitu 93,6 gram, pendapat lain 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Perak, nisabnya yaitu 624 gram, kadar zakatnya 2,5%. Zakat perniagaan yaitu standar dengan emas, berapa? 2,5%. Sedangkan pertanian, kadar nisabnya yaitu 750 kg atau 5 wasak, yaitu kadar zakatnya 10% tanpa biaya irigasi, atau 5% ada biaya irigasi untuk pengairan dari pertanian. Kemudian peternakan, ada kambing, sapi, kerbau. Kalau kambing yaitu 40 ekor, kadar nisabnya, kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Adapun sapi atau kerbau yaitu 30 ekor nisabnya. Kadar zakatnya yaitu 1 ekor sapi atau kerbau yang berusia 1 tahun. Adapun barang temuan atau rikas, dari nisabnya tidak ada batas minimum berapa. Kadar zakatnya yaitu 20% tunai. Kemudian perikanan, perkebunan, dan profesi, nisabnya yaitu standar dengan emas, berapa? Yaitu kadar zakatnya 2,5%. Itu adalah beberapa nisab dari harta yang kita bahas pada kali ini. Nah, sekarang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Zakat disalurkan untuk 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memperdagangkan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Mustahik, ya, orang yang menerima zakat. Yang pertama tadi fuqara, kedua miskin, tiga amil, mu'alaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fuqara atau fakir miskin yaitu mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali. Untuk miskin yaitu punya penghasilan akan tetapi tidak mencukupi. Amil yaitu petugas pengumpul zakat atau pendistribusi zakat. Mu'alaf yaitu diharapkan orang yang sudah masuk Islam, yang dibujuk hatinya, ya, yang masih hatinya lemah seperti baru saja masuk Islam, maka zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Kemudian budak, untuk menebus diri, untuk menebus seorang budak, maka perbudakan untuk hari ini sudah tidak ada. Kemudian gharim, gharim itu mereka yang berhutang untuk menyambung hidup, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang yang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Fi sabilillah yaitu perang fisik untuk membela agama. Segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, ya, seperti mengembangkan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, orang yang menuntut ilmu, ya, maka dia berhak menerima zakat sebagai sabilillah. Kemudian ibnu sabil yaitu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti orang yang menuntut ilmu, berdakwah, silaturahim, dan lain sebagainya. Ini adalah asnaf atau mustahik yang berhak menerima zakat, yaitu berjumlah 8 golongan penerima asnaf menerima zakat. Ada fakir miskin, amil, sabilillah, mu'alaf, gharim, budak, ya, dan lain sebagainya. Ancaman bagi penolak membayar zakat: yang pertama, harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat kelak. Dua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Ketiga, enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya kemarau yang sangat panjang ini, kalian memiliki harta yang banyak namun tidak mau membantu saudaranya. 4, keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang dan berkurang sebab enggan berzakat. Kelima, Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan untuk berzakat. Ketujuh, Qarun pun juga pernah diazab oleh Allah karena enggan membayar zakat. Pahala bagi membayar zakat disebutkan dalam surat Luqman, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 277,
Sesungguhnya orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat serta menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Allah. Di sisi Tuhannya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Disebutkan pula dalam surat An-Nisa ayat 162 yang artinya, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 162. Adapun hikmah dari zakat ini, yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa dari tazkiyatun nafs. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Sebagai alat pembersih harta dan menjaga diri dari sifat ketamaan dari orang jahat. 6. Menolong, membantu, dan membina kaum du'afa, yaitu orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Demikian anak-anak, pembelajaran tentang zakat mal pada pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.